Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati bersikeras Brigadir J lakukan pelecehan, Baradae membantah. Tribunnews.com terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J akan kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini, Rabu, 26 Oktober 2022. Di antaranya ada mantan Kadif Propam Polri, Ferdy Sambo dan istrinya Putri Chandrawati yang akan menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan setelah hari ini. Sementara itu sebelumnya, Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae telah lebih dahulu menjalani sidang pada Selasa, 26 Oktober 2022, kemarin. Dalam sidang kemarin, Baradae menyatakan bahwa dirinya tidak percaya jika Brigadir J melakukan pelecehan kepada Putri Chandrawati. Pernyataan tersebut pun ia katakan di depan orang tua dan keluarga dari Brigadir J yang hadir untuk menjadi saksi dalam persidangan. Saya tidak meyakini Bang Yos, Brigadir J, telah melakukan pelecehan, kata Baradae, sebagaimana telah diberitakan Tribunnews.com sebelumnya. Tak hanya itu, Baradae juga menekankan bahwa dirinya berkata jujur dan siap membela Brigadir J untuk terakhir kalinya. Saya cuma ingin menyampaikan saya akan berkata jujur. Saya akan membela untuk terakhir kalinya, akan membela abang saya, Abang Yos untuk terakhir kalinya, ucapnya. Pernyataan Baradae soal tak adanya pelecehan yang dilakukan Brigadir J ini pun berbanding terbalik dengan pengakuan pihak Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Sejak awal kasus pembunuhan Brigadir J ini muncul ke publik hingga persidangan digelar, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati terus bersikeras bahwa Brigadir J telah melakukan pelecehan. Diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, kuasa hukum Putri Chandrawati, Febri Diansyah menyebut jika ada dari satu bukti terkait kasus dugaan kekerasan seksual Brigadir J di Magelang. Setelah kami identifikasi di berkas yang ada, setidaknya kami klasifikasikan ada 4 bukti dugaan kekerasan seksual itu, kata Febri. Bukti pertama adalah pernyataan Putri Chandrawati sebagai korban kekerasan seksual. 1. Pernyataan Bu Putri sebagai korban kalau dari perspektif kekerasan seksual, yang disampaikan di BAP pada 26 Agustus 2022, tuturnya. Kedua, adalah hasil pemeriksaan psikologi forensik, kemudian bukti ketiga adalah keterangan ahli yang dituangkan dalam BAP pada September 2022. Kemudian ada hasil pemeriksaan psikologi forensik yang punya keahlian untuk melakukan asesmen psikologi forensik, bukan hanya terhadap Ibu Putri tapi terhadap seluruh tersangka dan saksi lain. Itu laporannya 6 September 2022, lanjutnya. Bukti yang terakhir yakni, circumstantial evidence atau bukti tidak langsung. Febri mengatakan, Putri Chandrawati ditemukan tergeletak dalam keadaan tak sadar. Ada yang disebut circumstantial evidence, peristiwa setelah di kamar itu Ibu Putri ditemukan tergeletak dalam keadaan tidak sadar itu confirm di beberapa saksi. Apapun peristiwa yang terjadi di dalam kamar, di luar kamar ditemukan Ibu Putri tergeletak dan kemudian dalam keadaan setengah pingsan, keringatnya sampai basah, kemudian dibawa ke dalam kamar, papar Febri. Febri pun mengungkit kondisi kamar dan sprei yang berantakan setelah dugaan kekerasan seksual yang dilakukan Brigadir J. Itu fakta yang dihilangkan di dalam dakwaan, terang Febri. Kronologi dugaan kekerasan seksual menurut kuasa hukum Ferdy Sambo. Terkait kronologi dugaan kekerasan seksual di Magelang ini dituangkan di nota keberatan, eksepsi, atas surat dakwaan JPU dalam sidang perdana Ferdy Sambo, Senin, 17 Oktober 2022. Pada 7 Juli 2022 pukul 18 WIB, saat itu Putri Chandrawati yang sedang tidur di kamarnya di lantai 2 rumah Magelang, tiba-tiba terbangun karena mendengar pintu kaca kamarnya terbuka. Putri Chandrawati mendapati Brigadir J sudah di dalam kamarnya saat ia terbangun. Brigadir J lalu disebut membuka pakaian Putri Chandrawati secara paksa. Tanpa mengucapkan kata apapun, Nofriansyah Yosua Huta Barat membuka secara paksa pakaian yang dikenakan saksi Putri Chandrawati dan melakukan kekerasan seksual yang terhadap saksi Putri Chandrawati, kata kuasa hukum yang membacakan nota keberatan, dikutip Tribun News dari tayangan live Kompas TV. Putri Chandrawati dalam kondisi sakit dan kedua tangannya dipegang Brigadir J. Ia hanya menangis ketakutan dan berusaha memberontak dengan tenaga lemah. Kemudian, tiba-tiba terdengar suara langkah di tangga menuju lantai 2. Brigadir J pun kemudian disebut panik lalu memakaikan pakaian Putri Chandrawati yang sebelumnya dilepas paksa oleh Brigadir J.
Saat itu, Brigadir J disebut sambil berkata, "Tolong Buk, tolong Buk." Brigadir J kemudian menutup pintu kaca dan memaksa Putri berdiri untuk menghalangi orang yang akan naik ke lantai 2. Namun, Putri menolak dengan cara menahan badannya. Yosua kemudian membanting tubuh Putri ke kasur dan kembali memaksa Putri untuk berdiri sambil mengancam. "Awas kalau kamu bilang sama Ferdi Sambo. Saya tembak kamu, Ferdi Sambo dan anak-anak kamu," ujar kuasa hukum menirukan Yosua. Putri dalam keadaan tidak berdaya dan tidak mampu berdiri, Brigadir J kembali membanting tubuh Putri ke kasur. Putri kemudian memaksa Brigadir J keluar dengan sengaja menyenggol keranjang plastik tumpukan pakaian dan menendang-nendang kakinya ke kaca agar ada orang yang mendengarnya. Kuat Maruf yang saat itu sedang merokok di depan teras rumah, secara tidak sengaja melihat Yosua mengendap-endap turun dari tangga. Kuat menilai apa yang dilakukan Yosua tidak wajar dan mencurigakan sehingga bermaksud menghampiri Yosua. Namun, Yosua lari dan seolah-olah menghindar dari Kuat Maruf. Sambil berupaya mengejar Yosua, Kuat Maruf menyuruh asisten rumah tangga Ferdi Sambo, Susi, untuk memeriksa Putri.